sedangkan sedangkan masih minta duit. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan mau sebenarnya saya udah diwanti-wanti sih ya dari terutama dari Bu Dewi Bulan sama teman-teman yang sudah Dewi menjauh Bulan, si Dewi Monyong itu. iya Dewi Bulan. Waduh, itu musuhnya Bamtri tuh. Nah, terus ini juga apa? Iya, intinya sudah diwanti-wanti, hati-hati sama orang tersebut. Nanti ketika kamu bermasalah, kamu bakal digoreng-goreng. Sebelumnya aja kamu udah digoreng-goreng, katanya kamu difitnah ini itu, gitu kan, kena HIV dan lain sebagainya. Ya namanya kita ya, gitu kan. Ya udah, akhirnya saya diam aja lah gitu. Jadi kesimpulannya gini, Julius, kalau si Oji bisa dapat sekian puluh juta dari drama ini, bagaimana dengan manajemennya? Bagaimana dengan manajernya si Lina? Pasti lebih dari itu kan? Ya, Harusnya. mungkin kita tanya, ada indikasi nggak Raji kalau si Lina ini mendapatkan sesuatu dengan menjual murtadnya kamu? Intinya gini ya, ada orang yang nelpon ke saya bahwa dia itu kayak semacam untuk menutupi entah uang atau apalah. Jadi memang dia kalau kalau masalah duit selalu bermasalah katanya gitu. Ya kalau Lina memang terkenal ya, sering bermasalah karena duit. Kemarin sama Mikana, terus sama si Elia Iya, juga gitu. kan pantasan dia yang paling panas, paling berkowar-kowar terhadap kasus si Roji ini. Karena mungkin ada masalah besar yang akan menimpa dia kalau si Roji berbicara banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, Raji berhasil ngeprank para Polikardus beserta para donaturnya. Dalam waktu tidak kurang dari 2 bulan, Raji berhasil mendapatkan donasi hingga ratusan juta rupiah. Konon ya, konon sampai ratusan juta. Angka pastinya hanya Raji yang tahu, teman-teman. Hanya Raji, Allah, dan juga para donatur yang tahu sudah berapa banyak uang yang masuk ke rekening Raji maupun ke makelar Murtadin. Karena kita tahu di sebelah ini, teman-teman ya, selain ada mafia donasi, rupanya ada makelar Murtadin. Jadi orang yang murtad itu akan dibawa, diperkenalkan kepada para donatur, ini loh Murtadin baru, tolong dibantu. Kita setengah mati mencari orang murtad. Apalagi dari kalangan pendebat. Ini barang langka. Sehingga mereka menjajakkan murtadin-murtadin tersebut kepada para donatur dengan harapan. Keciprat, teman-teman. Keciprat uang donasi. Itulah kelakuan para Polikardus. Memang seperti itu ya. Kalau murtadin banyak yang gara-gara perut dan dibawa perut. Tapi kalau dari kalangan yang berdebat, kalangan yang ikut berdiskusi sangat langka. Bahkan bisa dibilang, sampai detik ini baru Raji. Baru Raji yang murtad kemarin, teman-teman. Berbulan-bulan Raji berdebat mewakili Islam, terus ganti jadi Syiah. Ya, setelah Syiah memilih murtad. Jadi baru pertama ini. Udah baru kasus pertama, mereka begitu senang, wah donaturnya akhirnya kan gitu kan. Para donatur ketawa dan mengatakan akhirnya ada juga pendebat dari pihak muslim yang mau murtad. Ternyata nggak sampai 2 bulan lompat pagar. Lompat pagar, kabur dari kandang. Kacau sekali. Kacau sekali teman-teman ya. Dan Raji di sini akan mengungkap sebenarnya bagaimana sih proses ya saat dia ditawari jadi Kristen, saat dia diperkenalkan dengan para donatur, dan apa saja sih yang sudah dia terima. Siapa saja para donatur Polikardus ini. Nah, ini kan yang membuat penasaran kan. Teman-teman pasti bertanda tanya, siapa ini donatur-donatur mereka? Kok bisa? Ya, kok bisa mereka ini menghujat agama Islam tapi dibayarin? Apakah donatur ini tinggal di Indonesia atau kabur dan sembunyi di luar negeri? Nah, ini yang membuat teman-teman ingin tahu. Oke, kita dengarkan dulu pengakuan langsung dari Raji ya. Bagaimana kondisi di kubu sebelah. Pertama kali itu pas datang saya ke rumahnya itu eh, ke rumahnya itu buat apa? Dia sampai bilang apa coba?
Sebelumnya itu kan ada Malina itu membongkar tentang masalah orang apologet yang kena HIP itu kan. Sampai dia bawa saya coba. Kan gak masuk akal gitu kan. Sampai saya di situ bingung gitu kan. Sampai saya berpikir kayak gini, masa orang gara-gara makan pedas mencret dibilang kena HIP? Kan goblok gitu kata saya kan. Pokoknya saya dipaksa. Berarti fix ya si Lina itu makelar donasi ya? Ya, jadi waktu itu tuh saya sampai di di tempat kemarin saya tempatnya itu di Duren Kalibata ya. Dekat stasiun lah. Dia itu bilang kayak gini si Bomantohnya tuh, kamu Di harus Duren diperiksa 3. ke dokter. Gitu. Ya, harus diperiksa ke dokter katanya. Harus di check up, medical check up. Nah, sama kamu tuh harus perbaiki katanya. Kamu tuh harus operasi juga matamu katanya gitu kan. Nah, kata saya tuh, iya aja, saya iya aja. Nah, besoknya saya malah berangkat ke rumahnya ini Pak David, King David tuh, silaturahmi. Dan intinya nggak jadilah gitu kan sampai Nih. ya Sebentar. Mumpung ada Oten yang nonton, biar semakin kejang-kejang dan sakit hati nih. Lihat ya. Nih, cara bikin Oten sakit hati. Lanjut, Raji, lanjut. Syukran jazakallahu khairan. Jadi si siapa? Nah, pokoknya di situ tuh ya saya kan memang live kan online apa maksudnya kayak Bu On kayak melihatkan situasi kondisi gitu kan. Saya bilang gitu kan apa istilahnya tuh kayak iya dan memang di situ juga memfasilitasi kayak kamu tuh kalau bisa kuliah 2 jurusan. Teologi sama umum katanya gitu. Nah, padahal saya udah sekolah umumnya itu di sekolah trilogi. Tahu kampus trilogi di situ. Nah, di situ sampai ya sampai pas pulang itu ternyata membatalkan ya udahlah saya batalin. Ternyata memang karena entahlah itu ada omongan apa sampai saya dibilang ya enggak lah saya kurang tahu juga gitu kan. Oh ya, cuma gara-gara saya lupa ngasih stroke untuk pembelian laptop gitu loh. Kata saya Itu gini, masalah laptop itu kan dibahas juga, Raji. Emang lu beli laptop itu bener 12 juta apa 14 juta ya? Saya lupa tadi baca ininya. gini, gini Bang ya. Untuk laptop itu sebenarnya harga sekitar sebenarnya kan seperti yang saya bilang kemarin, laptop itu kata saya gini, Bun, ini ada laptop second gitu kan, harganya sekian. Gak usah, kalau bisa beli yang baru langsung yang bagus sekalian, yang RAM-nya gede gitu loh. Itu mahal loh Bun gitu kan. Itu Bun, manggil Bun itu ke siapa lo? Ke Bu Ke siapa, Mantu, Raji? Bu Ke Bu Mantu. Mantu. Oke, lanjut. Ya, itu tuh mahal, udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting istilahnya itu yang bagus dan speknya bagus dan enggak ini gitu kan. Nah, saya tanya-tanya lah, jangan pakai Lenovo katanya mudah rusak dan lain sebagainya. Akhirnya saya nyari Dell gitu kan, merek Dell dan itu pun RAM 8 bisa tambah RAM dan itu pun harganya 4,5. Nah, Bun, ini sisanya gimana? Saya balikin atau enggak? Kata saya. Tunggu, Roji, tunggu. Mumpung banyak Oten yang lagi head speech di bawah, yang sakit hati, saya siram pakai bensin dulu. Sebentar. Janganlah kayak gitu. Ya, jadi kalau Makin perih ya Oten ya, makin perih ya. Bu Mantu tuh luar biasa ya. Wah, ngeri. Banyak oten-oten dipelihara. Ya, Raji kan semalam bilang harganya itu yang di angka 12 apa 14 ya? Bukan, gini, uang memang ditransfer, itu ada buktinya. Saya kirimnya ke Bang Romi ya, nggak ada nomor Bang Kian. Makanya tadinya saya mau kirim ke Antum supaya ini. Jadi gini Bang Kian, uang itu memang ditransfer sekitar 12.400. Itu tuh kalau nggak salah saya disuruh beli keperluan. Contohnya buat kosan di sini selama saya di sini. Karena memang tadinya saya rencana disuruh pindah ke sana. Jadi biar bisa diawasi katanya gitu. Dan buat jaga rumah di sana. Ada 2 rumah kan. Cuman kan karena kondisi saya lagi katekisasi waktu itu tuh. Akhirnya ya itu gitu. Nah, sampai-sampai ya teman-teman Bu Mantu itu saya bilang, "Bun, kalau misalkan harus pindah saya belum untuk sementara saya harus katekisasi. Mungkin sampai akhir April atau Mei gitu."
Tunggu, ini kelarin dulu masalah ini, Raji, masalah laptop ini. Raji nerima laptopnya ini dengan harga Ya, berapa? biarin aja lah kalau urusan teknis-teknis itu Kang Kian Santang ini lebih menarik. Dia kan diiming-imingi segala macam. Tunggu, Nah, katekisasi itu laptop khusus memang khusus Katolik kan? iya. Kenapa? Ber- Kalau Iya, itu istilah katekisasi, Katolik harusnya. iya, ente mau dipindahkan, diajak nyebrang itu menjadi Katolik atau Protestan sebenarnya? Ya itu ikut Pak Bom Bom. Bom-bom apa dia? Protestan kan? Iya. Protestan. Prosetan, prosetan. Jadi Protesan. Jadi kok bisa katekisasi istilahnya? Ya harusnya kan belajar dulu sebelum dibaptis, Bang. Iya, itu istilah Katolik sebenarnya. Heeh, nah itulah pokoknya nama. Nah, waktu itu jadi gini, ada saya tuh kan bergabung dengan orang-orang Katolik kan. Jadi bertanya-tanya gitu kan tentang Katolikan dan lain sebagainya. Apa coba? Jadi ada dari mereka-mereka tuh kayak melarang saya untuk bergabung dengan orang-orang Katolik katanya gitu. Jadi kayak ada slack lah sama mereka tuh. Sampai ya ketika saya lagi gabung di room Wanes gitu kan kayak Mikana, Bang Billy dan lain sebagainya. Padahal lagi ngobrol-ngobrol difitnah ya enggak. Oh si Raji nih gabung di Wanes gini gini gini. Sampai agak inilah Pak istilah tuh menegur lah Pak Bum Bum tuh. Kamu Ya, jangan Wanes. artinya si Roji ini diperebutkan teman-teman, diperebutkan antara Oneness, Protestan sama Katolik ya. Iya. Ente Ya, diperebutkan dapat tiga. karena Bang Ali kan udah dibilang, ini udah susah payah bertahun-tahun diskusi, belum pernah pecah pecah telur ya, belum pernah ada yang murtad. Begitu ada yang murtad ya ribut lah, biasa itu. Satu satu barang diperebutkan rame-rame. Tunggu, by the way, Nah, terus biasanya kan ada iming-iming mau dikasih pasangan. Pernah nggak ada bahasa-bahasa ada. nanti Jadi gini ada? kan. Kamu kalau nanti menikah nanti menikahnya entahlah saya intinya gini lah nggak usah ngomong-ngomong tentang masalah nikah kata saya tuh belajar aja belum tentu selesai gitu kan intinya yang paling Siapa utama yang itu tawarkan di itu? sekolah Yang tawarkan teologi pasangan gitu untuk loh. kamu siapa? Roji. Yang Kenapa? tawarkan pasangan kalau kamu udah jadi Kristen, yang tawarkan itu siapa? Dari mereka jadi teman-teman dari mereka yang ngobrol-ngobrol gitu loh jadi kayak gini katanya nanti kamu kalau nikah di gereja kamu tuh gak boleh kayak gini gak boleh kayak gini gak boleh kayak gini gitu kan terus kamu tuh harus nikahnya tuh seumur hidup satu kali aja katanya dan gak boleh ada cerai katanya gitu kan saya udah ngomong kayak gitu Jangan-jangan dan dinikahin sama si Yuni, Raji. asik koplok astagfirullahaladzim. Eh, Jadi itu satu paket memang, bukan hanya iming-iming materi, pekerjaan, solusi ada bang kehidupan, motor plus iya ada pasangan hidup juga mereka tawarkan. iya benar One stop solution, luar biasa. One stop Semua. solution. Bang dan Raji, di antara Wanes, Katolik sama Protestan, donasi yang paling gede dari mana, Bang Raji? itu dari Bu Mantu itu saya Bu juga Mantu Oh, itu kaget paling Protestan gede. berarti ya, Protestan ya. Iya, Bu Bantu itu donatur utamanya Wak Donat. Bahkan mobilnya Wak bukan Donat tuh itu dibeli. punya bang ini bang Fauljang Damaris Iya, Bu Bantu Iya, tuh itu. pembina di Damaris. dan Bahkan suaminya kerja di Oman kan di pertambangan minyak kan pertambangan minyak pula ini kilang minyak oh iya itu perusahaan Indonesia yang punya cabang di Oman kerjasama dia salah satu direksi aku tahu. oh iya heeh. Nah itu Dari tiga itu berarti lu dapat semua ya? Protestan enggak kalau dapat. dari Katolik dan lainnya enggak jadi mereka Wah, kalau untuk kayak Wanes itu mereka enggak kayak iming-imingin apa kalau Katolik pun enggak bahkan orang Katolik tuh bilang kayak gini soalnya kan saya dapat saran dari teman-teman itu untuk sekolah coba di Katolik aja dia gratis dan lain sebagainya katanya gitu kan nah sampai dibilang di Katolik itu harus memenuhi persyaratan dan kita harus siap menerima kayak istilahnya tuh nggak kayak di Protestan lah bagi sana bagi sini gitu Bang Kian Oji, Wah, kayaknya nilai jual Bang Ali ente, kalau murtad berapa M tuh, Bang Ali? wah, coba oten-oten mulai DM saya, ajukan proposal kalian. Jadi, Oji pernah didoakan nggak? iya pernah lah Siapa ya? Lina pernah jadi nggak? gini apa Si Mak Lina pernah doain kamu nggak? nggak kalau itu nggak paling Pak Bom Bom doang
Pak Bom Bom. Ternyata gagal maning Pak Bom Bom. Doanya nggak mempan. Ji, besok ya konten ya. Gua mau wawancara. Si dodol. Bang Kores di mana Bang Kores? Di Bali kah? Gua enggak, masih di Klaten ini. Oh, masih di Klaten. Iya. Kemarin dirimu hadir kah Bang? Jul, besarkan aku Jul. Nggak usah nih, fokus ini dulu. Iya kan Enggak, kemarin bau ketemu. kaki. Jangan. Lagi. Yang kemarin di Bandung tuh salah satunya si Kores yang tinggi panjang nggak jelas. Tahu saya beneran. yang saya tahu itu yang pakai kacamata baju kuning itu aja. Oh ya, itu dia. Itu si Kores. Enggak ada gua pakai baju kuning. Ada loh yang pakai kacamata. Pakai hoodie. Kacamata lu ya. Ya, jelas. Oh iya. yang tingginya 2 meter lah itulah. Bang Andi. Roji, kenapa ente kok? Oh, assalamualaikum Bang Jonathan Nandar, Bang Nandar. Kenapa ente kok udah enak-enak nyembah bangke ditebus dosa? Bamtri apa itu Bamtri? Istiqomah Mantap ya. selalu, Bang Roji ya. Jangan Nih, sampai. Nandar. Iya. Keren juga Oji ini. Pergerakan dia bisa menghebohkan Oten se-Indonesia. Dan yang bikin saya gemes atau agak nggak nyaman dari mereka tuh gini Bang Ali ya. Ada satu statement dari mereka seperti ini. Ketika saya misalkan lagi enak-enak nyimak, tiba-tiba ada dari Muslim naik gitu kan. Coba kau Razi gini, kamu harus gini. Jadi kayak dipaksa untuk mempelintir gitu loh. Saya bilang, jadi kayak semacam Nabi Muhammad itu kan buta huruf gitu kan ya. Islam itu tidak bisa membaca atau ummi. Saya pernah menjelaskan seperti yang saya ini. Iqra gitu kan. Ma'ana biqori, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya itu membaca situasi kondisi pada zaman dulu. Kata saya tuh digituin. Dan apa coba? Saya dimarahin habis-habisan. Kamu masih membela Islam? Goblok kamu. Astagfirullahaladzim kata saya tuh. Itu siapa itu? Ya itu dari teman-teman ini, teman-teman Kristen itu. Iya, nggak apa-apa. Sebutkan aja nama akun TikTok yang kita kenal. Misalnya yang siapkan kamu untuk menjadi penghujat dan penyerang Islam siapa? Iya. Roji, belak-belakan aja, nggak usah takut. Di sini ada pengacara nih, evangelis nih. Tenang aja. Siapa? Nanggung cuma 50. Si Lina ya? Nah. Enggak, kalau itu jarang dia. Dia kayak penginjilan buat cari mangsa gitu lah. Jadi siapa yang memang mengarahkan kamu nanti kamu harus Ya menyerang dari Islam? inilah, dari kelompoknya Pak Bom Bom itulah. Oh, bom lagi. Oh, si babi buntal itu. Astagfirullahaladzim malah nampakin durian. Raji dapat 35,4 juta itu dari rekening siapa Raji? Ditransfer sama siapa? Gini ya, saya Bentar. Ini gurunya jadi sama Esra Soru. Jadi nggak sih? Udah selesai. Udah Diam, selesai. Oh, oke, Eh, lanjut. Ya, Raji, gimana rasanya tuh waktu lu ke gereja? Lu ke gereja mana sih? itu di depan Aston itu. Gereja apa di situ? Yang GKI kemarin kita Hosana. lewatin Bang Jul di Bandung, dekat Iya. hotel. Enggak, aku nanya gereja apa itu? GKI Hosana. GKI Hosana. Oke. GKIM, Lu di sana siapa yang GKI. nemani? Siapa yang nemani ke situ? Temannya Pak Bom Bom. Temannya si Bom Bom bawa lu ke sana. Terus Apa itu, ngapain di karismatik ya, gereja? Jul? Nggak Karismatik tahu aku bukan? GKI Hosana. Harusnya karismatik. Gereja Kristen Indonesia kan? Unik. Bukan, Oh, gereja jangan gitu nih. Kristen Jangan gitu. Immanuel. Ah, gereja Kristen Immanuel itu Uni, lagunya gimana? nggak boleh Uni. Oh ya, contoh lagunya gimana tuh? Silakan. Ya itu kasih. Astagfirullahaladzim. Ketawa dia. Ini keluargaku adalah surgaku. Ya banyak lah. Itu aja Roji. Jadi Oh, Ada yang aneh loh Bang Jo, si Raji ini kemarin cerita ke saya, dia masuk ke gereja selama 4 kali ya dalam nggak, coba waktu dia ngomong aja, nggak sebulan. perlu yang ngomong biar Raji Iya yang cerita. gini, dia ngomong Jadi gini, takut sama Allah tapi katanya takut mati. Malah. Ya, silakan Raji, gimana tuh? Jadi gini ya, sebenarnya yang saya rasakan ketika masuk gereja itu memang ya seumur-umur saya tuh baru ngerasain. Dan jujur ya, ketika saya pertama kali dibawa ke gereja, kaki saya itu gemeteran, kayak susah untuk melangkah masuk ke situ. Dan itu yang saya rasakan.
Jadi saya cuman pelengak-pelengok. Jadi kayak orang linglung gitu loh. Iya iya aja gitu loh. Dan dijawab apa saya iya iya aja gitu. Dan memang benar-benar membuat apa linglung. Cuman ya entah. Pokoknya Ya ya. Ini apa? Udah sempat dibaptis ya sih ya? ya itu di Cibadak itu. Kenapa kolamnya hijau? Karena belum disterilkan. Nah, itu ada pernyataan dari Mak Lina, itu villa dia. Itu villa siapa sih sebenarnya? Bukan, ngadu-ngadi, ngawur, astagfirullahalazim. Villa siapa itu? Itu punya Pak Yahya. Oh, punya Pak ya. Karena di ini ya, di live-nya Lina Wijaya saya bawa dia ke villa saya. Saya sampai sejak kapan sih Lina punya villa gitu. Sedangkan masih Sebenarnya gini ya, kalau misalkan mau sebenarnya saya udah diwanti-wanti sih ya dari terutama dari Bu Dewi Bulan sama teman-teman yang sudah Dewi menjauh Bulan, si Dewi Monyong itu. Iya, Dewi Bulan. Waduh, itu musuhnya Bamtri itu. Nah, terus ini juga apa? Ya, intinya sudah diwanti-wanti, hati-hati sama orang tersebut. Nanti ketika kamu bermasalah, kamu bakal digoreng-goreng. Sebelumnya aja kamu udah digoreng-goreng, katanya kamu difitnah ini itu gitu kan, kena HIV dan lain sebagainya. Ya namanya kita ya gitu kan. Ya udah akhirnya saya diam aja lah gitu. Jadi kesimpulannya gini, Julius, kalau si OG bisa dapat sekian puluh juta dari drama ini, bagaimana dengan manajemennya? Bagaimana dengan manajernya si Lina? Pasti lebih dari itu kan, harusnya. Ya, mungkin kita tanya, ada indikasi nggak Raji kalau si Lina ini mendapatkan sesuatu dengan menjual murtadnya kamu? Intinya gini ya, ada orang yang nelpon ke saya bahwa dia itu kayak semacam untuk menutupi entah uang atau apalah. Jadi memang dia kalau masalah duit selalu bermasalah katanya gitu. Ya kalau Lina memang terkenal ya, sering bermasalah karena duit. Kemarin sama Mikana, terus sama si Elia juga gitu. Kan pantasan dia yang paling panas, paling berkowar-kowar terhadap kasus si Roji ini. Karena mungkin ada masalah besar yang akan menimpa dia kalau si Roji berbicara banyak gitu. Ya, jadi kita tanya nih, lu ke gereja 4 kali tuh, apa aja yang udah lu pelajari di gereja itu? Saya cuma ngantuk tidur. Loh, lu ngantuk tidur nggak ditepuk kepala lu sama yang bawa lu? Enggak, cuma ya emang kan kebetulan agak ini juga sih ngantuk nguap-nguap, jadi kayak nggak konsen lah. Dengerin kesaksian orang kelihatannya dongeng apa beneran tuh? Ji, sama ini Ji. Ji, Apa Bang Kores? dari kapan rambutnya M? Rambut Oh ini kepala. Emang dari dulu saya kayak gini. Jadi Dari kecil itu? kalau untuk rambut panjang itu kepala saya tuh rambut saya tuh rontok kayak jatuh-jatuh gitu. Jadi kalau ditarik itu keluarnya tuh banyak gitu loh. Oh, Jadi tunggu, oke, itu skip aja. Ya, kalau si CP sendiri dalam pusaran drama ini apa perannya, Roji? Nah, yang jadi permasalahan kenapa saya harus dibaptis karena itu ada tekanan dari Bang CP. Tekanan gimana? Jadi kayak kan saya bilang gini, saya lagi mempelajari dulu gitu kan. Udah kamu ngapain mempelajari juga? Udah buru kamu dibaptis pokoknya secepatnya katanya gitu. Itu statement dia. Yang paling ngebet, yang paling birahi itu si CP. Nah itu yang membuat Mak Lina Pak Bom kayak langsung itu karena itu. Jadi pernah satu komal, Lea lagi nyanyi gitu, kayak dipaksa, udah Mak ngapain juga gitu kan dilama-lamain. Ini orang katanya gitu kan. Terus setelah kisruh ini terjadi, setelah kamu ketemu kita, seperti Bom CP, itu pernah coba hubungi atau ngancam kamu nggak? Ngancam gimana? Ya apapun itu. Pernah hubungi kamu langsung? Paling Malina tuh kayak istilahnya tuh, ya Malina paling Bom CP, Bom dan CP.
Oh, nggak ada. Kalau beliau nggak ada, jarang. Cuman kadang-kadang kalau saya bahas tentang Al-Quran, jadi ketika saya ngaji atau ketika saya sholawatan, jadi kayak kepanasan gitu. Hmm. Nah, pernah saya bermazmur ya, baca Al-Muqaddas versi bahasa Arab tuh kan saya pakai ini. Sampai ya itu, bahkan belajar nyanyi katanya. Kamu nyanyi katanya. Nyanyi doa Bapak kami, Bapak yang kekal katanya. Terus janjimu seperti sang fajar. Kamu mau ngaji atau mau nyanyi? Ya bodo amat kata saya tuh. Emang situ siapa daripada kalian gitu kan, saya gituin kan. Astaga. Terus ada fenomena juga kayak kelompok yang menamakan diri mereka astaga juga marah sama kamu. Kenapa? Kok mereka ikut-ikutan? Ya mungkin ada, nggak tahu lah. Intinya kayak udah satu komplotan gitulah. Kalau peran si anak mut'ah gimana si Bapak Jahat, Raji? Kenapa? Nggak ada, dia nggak ada peran apa-apa. Jadi kayak dikit-dikit bikin konten gitu loh. Kayak harus meramaikan gitu loh. Contohnya kayak kemarin ketika Bang Zuma lagi makan-makan tuh. Ada kan sempat VT-nya dengan dalih harus berdonasi ke rekening ini nih buat makan gratis, entah apalah itu. VT-nya itu kayak gitu. Kamu udah pernah lihat langsung wajahnya si CP? Nggak ada, karena dia nggak mau ini. Nggak pernah mau. Bahkan sama Mak Lina pun diminta WA untuk tentang masalah Elia itu, nggak mau dia. Gitu. Iya. Masalah Elia maksudnya apa tuh masalah Elia? Iya, kan pas masalah Elia itu kan dia sempet naik ke roomnya Lina. Aja jadi ayam sayur sama Lina itu si CP. Gara-gara ini Katanya lagi bahas kan negor, gak baik lah negor di depan publik begini. CP kan mesok mengingatkan begitu, gak baik lah. Bagus itu di belakang ngasih tahu orangnya, jangan di depan begini. Kamu ya jangan ngajarin saya, kamu baca 1 Timotius 5:20. CP di situ cengok. Ya udah saya baca dulu. 1 Timotius berapa? 5 nomor 20. Bacalah sama dia 1 Timotius 5 nomor 20. Tuh terdiam lama, terus dia coba ngeles si CP-nya. Mak, ini maksudnya bukan tegur di depan publik, Mak. Ini tuh maksudnya harus dibaca dulu konteksnya. Langsung di-kick sama Mak Lina aja, lucu banget CP. Baru tahu dia dalilnya kalau di Kristen itu ada orang berbuat dosa harus ditegurnya di depan orang banyak supaya semua orang takut. CP kaget itu dikasih dalil itu. Bang Julius, saya izin turun ya, soalnya besoknya jangan lupa ya. Insya Allah kalau ini, soalnya saya mau kabur dulu dari sini. Itu Jam berapa bisa? ada yang nge-WA-in lu ya, Raji ya? Enggak, memang ada. Bukan. Iya, saya tahu itu ada yang nge-DM ini. Nih. Ada beberapa temen dari mereka itu yang tahu lokasi saya dan memang Nggak kayak apa-apa. Nih hadiah untuk Roji nih, biar mereka semakin menangis di pojokan. Ini nih hadiah. Intinya Raji, Besok gua belum ada konten. Raji intinya jangan mau diatur sama orang, mau siapapun itu. Nggak usah mau diatur sama orang. Enggak, kasih nomornya, tahu nomornya Kang Kian Santang kan? Oh, Bang Romi katanya yang BWA-in. Oh iya, kalau misalnya di teror gitu mereka kontak kami sini, anjir, adu fisik bangsat. Gua siksa satu-satu. Ikut dong. Ya udah, Roji, kamu nggak usah ikut dalam polemik lagi. Kalau kamu memang tulus dan bertobat kepada Allah dan intinya benar, saran saya kamu fokus terhadap hidup kamu, jauhi dulu media sosial, kamu fokus terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ini sebuah kesalahan besar, dosa besar. Jadi ya fokuslah untuk diri kamu sekarang, perbaiki diri. Iya. Bang Kian, kalau misalkan besok harus ada buka komodo dan sebagainya ya, itu tergantung ini ya. Cuman saya intinya gini ya Bang ya. Saya minta karena sesuai yang saya bilang dari sebelumnya pas kita ketemu, intinya kalau udah kelar benar-benar clear gitu kan, saya udah mau fokus gitu aja.
Enggak, gini aja nanti Raji klarifikasi bahwa Raji masuk Islam itu nggak ada tekanan dan nggak ada apa namanya? Memang sudah saya klarifikasi. Iya, Sudah. nggak ada sangkut paut api di situ, nggak ada tekanan dari api dan api nggak ikut campur masalah itu. Enggak, yang aku bingung, Raji, lu nggak ada disuruh nih. Oh, nggak ada temanmu Raji Nah, yang itu mau ada si murtad PPJ juga. itu. Nggak, Raji, lu nggak ditanya, nggak ada temanmu yang mau murtad juga itu, yang bisa diajak? Intinya nasibmu bakal seperti Agustan. Ah, bodo amat lah. Mati itu udah urusan ini. Loh, urusin Utiwati Mena tuh. Ada masalah apa sama Tuhannya tuh dikasih kanker? Hah? Kenapa dikasih kanker dia? Coba gua tanya. Mican aja dibodohin sama Raji. Ah, bodo amat lah. Ya udah Raji, turun aja kamu. Domba suci atau domba kecil yang dicabut nyawanya? Ah, domba suci tuh, kenapa mati di depan mesin cuci? Coba, gue pengen tahu. Lagi perbaiki mesin cuci. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Itu lagi debat di Zoom loh, dia matinya itu lagi debat di Zoom loh. Lagi debat di Zoom, dipanggil istrinya Iya. perbaiki mesin cuci, mati. siapa itu? Domba suci. Itu domba suci waktu di Zoom kita di MDM. Iya, zaman dulu Debatnya Bang Ali, zaman 1,5 tahun lalu ada pendebat Kristen, habis komplain kepada Islam, habis menantang Allah. 2 hari yang lalu dia nantang Allah, terus waktu lagi debat dipanggil sama istrinya, naik ke lantai 3 untuk benerin mesin cuci. Habis benerin mesin cuci nggak turun-turun dia, sampai istrinya udah siap masak, ya istrinya bingung nih suaminya kok nggak turun-turun, begitu dicek di atas tewas. Gini, anehnya gini kan kita lab bareng tuh, semua semua konten kreator di situ lab. Anehnya yang ada azan itu cuma di labnya si domba kecil. Domba suci atau domba kecil namanya? Domba kecil di channel domba kita kecil. nggak ada, di channel Iya. kita nggak ada suara Ada suara azan, cuma- ada suara azan sama dia. Itu loh anehnya, itu 2 kali lagi azannya. Ya. Pendeta Mangapul ngutukin gua meninggal. Habis itu komplain suara azan. Tewas. Mati. Paul Zhang menghujat Islam. Nggak punya rumah. Tepudin menghujat Islam. Jadi tukang sampah. Siapa lagi? Jadi intinya 2024 ini Ali Markus. diawali dengan sebuah drama yang sangat menyenangkan ya. Melihat sakit hatinya Oten itu kayak gimana gitu. Anjir, berapa? 65 juta. 65 juta anjir. Aduh. Utiwati Mena, kanker. Iya tadi udah itu di pertama coba. Menghujat Rudy Islam mulu Yohanes. kerjaannya. Rudy Dar, Yohanes. kanker anjir. TBC tidak bisa sembuh. Tambah lidahnya bercabang. Rudy Yohanes ini apa dia? Gula kering. Iya, diabetes, terus TBC juga, TBC Oh yang iya. nggak bisa sembuh. Dialog orang lain pakai tanda titik, dia pakai tanda dehem. Jadi dalam Kristen itu adalah Tritunggal. Nah gitu dia. Azab tuh. Bom. 3 langkah capek. Kace. Kosman. Si Kosman makan Kenyang dia loh, makannya kenyang dia. masuk mulut. Elia. Elia. Aduh. Jadi yang kabarnya si pengidap penyakit itu nularin ke debater Oten itu A1 gitu ya? A1 Lina. Tapi ada satu loh Bang Kores. Ya. Satu Bang Kores yang kasihan, pas dia keluar kemarin kan udah ada 3 bulan dia keluar dari penjara, sampai detik ini nggak kelihatan batang hidungnya loh. Enggak, ya. Itu si si GP pengepul, ya? bukan si pengepul murtadin. Jadi kan Sebulu-bulu. Lina ya. Oh, Yusuf Manubulu. Kemana kita tuh orang? kita bahas ini dulu. Kasus Lina spill bahwa ada yang tertular dari si inisial E ini kan.
Artinya penyakit ini kan hanya bisa tertular karena ada praktik tusbol di situ pastinya kan? Iya. Ada dua sebenarnya Ustaz Ali. Jadi kalau nggak tusbol, narkoboy. Nah, Ya, kalau kita cek pergelangan tangannya gitu loh. Ada bintik-bintik nggak? Kalau nggak ada, fix tusbol. berarti sesama debater ini banyak banyak melakukan praktik tusbol dong, yang oten-oten ini. Banyak. Oh gitu. Itu Ini- kira-kira si Yoyon pernah ngerasain nggak Bang Kores? Bukan Yoyon, Edwin. Oh, si botak. Huta Barat. Iya, si botak. Kan pernah tuh waktu di Zoom MDM tuh, waktu kita mau dialog kan, Ya, dia kan tahu, saya ingat. ya, masuk kan dia kan masuk di ke Zoom, terus dia tuh nyariin muslim ikhwan, dia nyariin muslim. Muslim yang kemarin mana yang jadi moderator? Kenapa emang? Iya, dia aja lah suaranya renyah. Ih, anjir, cowok muji sesama cowok. Memang parah. Itu ada VT di akun Cebi bagus banget itu. Ada seorang jemaat yang merasa resah melihat remaja-remaja oten yang aktif di pelayanan gereja itu rata-rata praktisi tusbol sekarang. Masa? Wah, itu coba teman-teman cek di VT-nya Cebi. Saya nonton tadi bagus. Kecewa sekali dia. Dia bahkan bilang ketakutan kalau anak dia berikan ke gereja akan jadi seperti itu nantinya. Maka dia memutuskan anaknya nggak dikasih ke gereja lagi. Aduh. Jadi di pelayanan-pelayanan yang aktif-aktif, yang ngangkat-ngangkat mic atau yang berada di balik layar ketika yang nyanyi-nyanyi itu rata-rata ngondek semua. Aduh, kenapa ya? Kenapa pecinta pantat? Tobat kalian. Mentang-mentang udah ditebus main pantat atau persiapan kalian ya nanti perkawinan di sorga. Wih, ini para juru rekam nih standby terus nih. Kenapa nggak pada keluar kalian, Bay Ten? Penasaran ya? Mereka sakit hati sama si Oji. Jadi seorang Oji bisa mengguncang bom-bom dan kelompotan-kelompotannya sampai ke tulang sumsum kali ini. Bang Kores, kira-kira nilai jual Bang Ali kalau murtad dibayar berapa kira-kira Bang Kores sama mereka? Si Raji aja udah cepet lebih nih. Kira-kira berapa nih kalau Bang Ali ini Bang Kores? 30 perawan wanita penyembah manusia. Itu harganya, anjing. Parah, keren ini. Ya, Mau kembalikan gua tuh. kepada saya. 30 perawan suci kalian. 30 perawan suci itu harganya sekali. Udah gak pakai uang lagi, perawan dikasih. Apa nggak berebut itu sama Tuhannya mereka? Tuhannya mereka kan pengen 32 perawan suci. Ya berantem lah. Menang kok. Ustaz Ali pasti menang. Tuhan mereka kan kebiasaan kalah kalau berantem. Loh, kan saya udah berkali-kali di Komalnya Julius saya deklarasi kalau ada Oten yang sudah mulai jenuh sama perdebatan, argumentasi karena kalah terus sama debater Muslim yang sangat tangguh. Jadi saya ajak the next level of debat lintas agama di ring MMA. Saya biayai, sasananya saya yang sewa, akomodasi ongkos tiket pesawat plus hotel dia selama di Jakarta saya yang bayar, saya kasih ongkos lagi, saya kasih uang saku, notarisnya saya yang pesan, jadi hitam atas putih, tidak akan saling menuntut setelah tarung gitu. Siapa coba? Bom-bom, CP, siapa yang berani? Nggak masalah, siapapun datangkan, ayo kita bawa seperti selebriti sekarang kan, ada MMA selebriti, tinju selebriti, berani nggak? Iya benar-benar. Sepakat. Ya berangkat yang kesel sama Ustaz Ali ya, para pembenci Islam silakan MMA. Nah, lu dengkek tuh Ustaz Ali. Tapi awas, jangan kalian aji mumpung berantem sama Ustaz Ali kalian peluk-peluk, cium-cium ntar. Ya teman-teman sudah dengar ya, jadi seperti itulah
pengakuan dari Raji saat dia diajak ke gereja, terus sudah berapa banyak orang-orang yang berdonasi kepada dia, termasuk siapa ini Bu Mantu ya. Bu Mantu ini adalah salah satu donatur yang sangat rajin membantu murtadin-murtadin, Polikardus, dan penghujat tentunya. Paul Jang saat ibunya sakit, Bu Mantu inilah yang membackup, mengurus, dan membayar tagihan rumah sakitnya Paul Jang. Begitu juga dengan murtadin-murtadin, Fatimah Sedekah, Pastor Sarah, saat kesusahan dia yang kasih duit, Amin Wijaya, nggak ada tempat tinggal, ibu ini yang membayarkan. Bahkan ibu ini juga yang pernah mengancam saya, dan ya ingin melenyapkan saya. Dia berpikir dengan uang yang banyak, dia bisa bertindak sesuka hatinya. Jadi memang Polikardus ini seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman hati-hati, hati-hati. Polikardus ini nggak akan segan-segan untuk menghabisi kita, untuk melenyapkan kita. Hati-hati sekali teman-teman. Oke? Dan di sini ya banyak fakta-fakta yang terungkap dan tentu saja kita akan gali satu persatu teman-teman. Jangan semua sekaligus. Nanti kalian akan shock, nanti kalian akan terkejut. Jadi satu persatu akan kita buka, satu persatu fakta akan kita beberkan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Raji ya, Raji kembali ke cahaya, kembali ke fitrah. Dan dari mulut Raji lah kita berhasil mengungkap banyak hal, mendapatkan informasi mengenai gerakan Polikardus ini yang benar-benar terstruktur sistematis. Jadi memang penghujat-penghujat ini ada yang membiayai, ada yang membackup, dan memang tugas mereka adalah menghujat agama Islam. Jadi dibayar untuk itu. Ngeri teman-teman ya. Kalau Ginca bilang ngeri, sadis. Jadi memang itulah pekerjaan Polikardus, dan kita akan terus melakukan perlawanan. Ya, tugas kita yang ada di medsos ini, memberitakan kebenaran, meluruskan fitnahan mereka, dan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi, berita-berita yang terjadi. Ya, jadi kita bagi tugas dari para pendebat, ya berdebat di medsos, berdebat di ruang publik, berdebat di tempat akademisi, dan juga memberitakan. Ya, kalau kami tujuannya itu, tugasnya itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua ya. Terima kasih atas semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.